Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan yang saya ambil di Roma 5 ayat 8. Begini bunyi firman Tuhan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itulah kebenaran yang kita yakini dan kebenaran yang mengajarkan kepada kita untuk kita mengasihi sesama kita manusia. Di firman Tuhan dikatakan di Matius 22 ayat 37-40, apabila kita mengasihi Tuhan itu juga berarti kita harus mengasihi sesama kita. Bahkan lebih lagi di Matius 5 ayat 44 dikatakan bahwa ketika kita mengasihi Tuhan maka itu berarti kita juga harus mengasihi musuh kita. Sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan. Tetapi sekarang pertanyaannya, mengapa apabila kita meyakini nilai kebenaran ini dan kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang telah kita terima, kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali tetap memiliki kecenderungan untuk sulit berdamai dengan orang? Dengan embel-embel kita memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan prinsip-prinsip pribadi yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sehingga seringkali sebagai dampaknya kita dijauhi orang atau justru orang enggan mendekat kepada kita. Sebenarnya apabila kita benar-benar seperti Yesus, maka orang akan lebih memilih untuk senang dekat dengan kita. Yang perlu kita ingat di sini adalah ketika yang kita berjuangkan itu sebenarnya bukan kasih yang Tuhan ajarkan, tetapi nilai-nilai prinsip pribadi kita. Maka ujung-ujungnya yang kita dapatkan itu konflik, perseteruan antara satu sama lain, sulit mengampuni, ketidaksukaan, kebencian, itu yang kita dapatkan. Sementara perlu diingat juga bahwa kasih itu, kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah kasih yang memperjuangkan hubungan satu sama lain. Bukan kasih yang memperjuangkan ego dan juga prinsip-prinsip pribadi. Kasih itu tidak melawan kebenaran, tetapi kasih juga bisa membela yang lemah, termasuk yang salah. Seperti terdapat di Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Itulah sebabnya apabila kita memiliki banyak musuh atau kita seringkali dijauhi orang atau kita sedang dalam konflik saat ini, marilah kita sama-sama berpikir lebih dalam lagi, juga merefleksikan diri lebih dalam lagi kepada kebenaran cinta kasih Tuhan. Di sini Tuhan mengatakan bahwa kasih itu juga membela orang-orang yang lemah, seperti orang-orang yang sedang berbuat salah kepada kita. Di poin berikutnya, di sini saya mau katakan adalah yang perlu kita serukan itu bukan prinsip pribadi kita. Yang perlu kita perjuangkan itu bukan prinsip pribadi kita, melainkan prinsip cinta kasih Tuhan. Dunia butuh orang yang benar, bukan orang yang baik, apalagi sok benar. Karena itu kita harus selalu merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab, melakukannya, bukan sekedar mengambil kutipan atau sekedar membaca renungan, kemudian membagikannya dengan tujuan untuk menyindir orang lain. Apabila kita mengasihi Tuhan, maka kita harus mengasihi sesama. Bahkan apabila kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi musuh kita. Semoga ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.